Hai rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan kami dari kelompok 23 dengan proyek kami yang bernama Itinggo. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Agustina Bayu Pramesti sebagai sistem analis. Lalu ada rekan-rekan saya, yaitu ada Ahmad Syauki sebagai front end, ada Fajar Wahyu Nugroho sebagai back end, dan ada Ahmad Syauki sebagai UI UX designer. Nah, di sini sudah tampil halaman dari Trello. Saya akan menjelaskan mengenai plan untuk minggu ini. Dari sisi front end sendiri, yaitu menyelesaikan halaman submenu dari sisi usernya, lalu UI UX menyelesaikan hi-fi tahap 4, yaitu bagian karyawan, dan mockup bagian karyawannya. Nah, di minggu ini yang sudah kita lakukan, atau yang sedang kita kerjakan gitu, ada dari sisi back end, yaitu mendefine table query dan simulasi database, melakukan konfigurasi kode QL dan CL pada GitHub untuk mendeteksi bug pada aplikasi, lalu menambahkan SQLite sebagai internal database yang akan disinkronkan dengan Firebase ketika user online. Nah, dari sisi UI UX sendiri, yaitu mengerjakan hi-fi tahap 4, bagian karyawan, dan mockup bagian karyawan. Lalu pada bagian front end, yaitu mengerjakan submenu seperti home, active book, dan profile. Lalu di sini ada kendala yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu pada bagian back end, toolchain tidak terdeteksi pada Gradle, sehingga kode QL selalu menggunakan JDK Default 11 yang belum support Gradle. Tampilan edit informasi dan edit sheet untuk karyawan masih belum jadi. Masih bingung mau bagaimana cara edit sheet-nya karena bentuknya layout. Nah, di minggu ini kita sudah ada beberapa hal yang sudah kita selesaikan, yaitu di antaranya di bagian back-end, yaitu mendefine table query dan simulasi database, melakukan konfigurasi kode QL, CL GitHub untuk mendeteksi bug pada aplikasi, lalu menambahkan SQLite sebagai internal database yang akan disinkronkan dengan Firebase ketika user online. Dan dari sisi UI UX-nya sendiri, yaitu menyelesaikan tahap 4 dari tampilan UI-nya dari segi karyawan, yaitu ada dashboard sendiri, ada 2 menu, menu edit informasi kafe dan menu edit sheet kafe. Lalu prototipenya dari login as user atau login as employee sudah ada. Dan notifikasi reservasi juga ada di dashboard karyawan rangkap menjadi menu di tengah juga untuk notification. Nah, di sini saya akan sedikit teralat sedikit ya. Jadi, untuk fitur reservasi ini masih kita diskusikan dengan stakeholder. Jadi ini masih belum pasti untuk fitur reservasi karena kita akan fokus ke fitur utamanya begitu. Jadi mungkin pada fitur reservasi ini mungkin akan dihilangkan di minggu ke depannya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk progres yang sudah kita lakukan pada front end yaitu mengerjakan submenu seperti home, active book, dan profile. Nah, untuk penjelasannya dari setiap masing-masing bagian akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini perkenalkan nama saya Mas Syauki, saya dari tim Itinggo bagian front end. Di sini saya akan melaporkan weekly progress saya di mana slicing kode untuk desain dari UI X Figma ini. Untuk saat ini sebagian besar fungsi tampilan dasar dari desain sudah terrealisasikan. Untuk mungkin kedepannya akan penyempurnaan dari desain seperti penambahan icon-icon detail kecil yang lainnya. Untuk tampilannya kemudian seperti ini, sama seperti dengan desainnya, dari booksheet menu, cafe information, kemudian history untuk cafe. Kemudian pada minggu lalu masih tampilan di aktif ini masih menjadi activity biasa. Sekarang sudah masuk ke dalam menu fragment untuk dimasukkan ke dalam bottom navigation bar supaya dapat tampil. Nah, untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Dapat dilihat sesuai sudah terdapat bottom navigation bar untuk memudahkan user berinteraksi dengan aplikasi. Dan untuk button-button mungkin akan ditambahi detailnya penyempurnaan untuk minggu ke depan yang akan datang. Nah, seperti ini menu navigation bar-nya sudah sesuai dengan desain. Mungkin sekian weekly report dari saya. Kurang lebihnya terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai progres saya pada proyek PAD Tinggu. Di sini saya sebagai backend telah melakukan beberapa hal. Jadi yang pertama itu saya sudah mendefine Firebase database untuk keperluan koneksi DB, tapi ternyata ada beberapa poin penting yang saya lewatkan. Jadi poin pentingnya itu yang pertama itu database dengan non SQL database itu ternyata itu tidak efisien jika digunakan sebagai database dari sebuah aplikasi dengan kebutuhan query database. Jadi saya menggunakan alternatif lain, yaitu saya menambahkan SQLite yang akan membantu penyimpanan data pada Android secara internal, kemudian akan dilakukan query secara online pada API dari Firebase ataupun menggunakan database lain mungkin nanti. Jadi saya tidak jadi menggunakan Firestore atau real time database karena ternyata setelah saya teliti selama minggu kemarin itu tidak efisien, dan untuk melakukan query itu harus dilakukan secara array ataupun manual menggunakan looping. Terus yang kedua, saya sudah melakukan apa namanya, sebentar. Saya sudah membuat GitHub Action atau CI, yaitu kode QL untuk mendeteksi adanya bug pada Android. Namun eh, di sini saya mengalami beberapa masalah ya, seperti salah satunya itu toolchain pada Gradle itu tidak terdeteksi, sehingga ketika kode QL dijalankan dia akan berjalan pada pada JDK default 11 yang tidak support Gradle, sehingga saya memerlukan sedikit waktu ataupun mungkin masukan mengenai eh, pengaturan dari Gradle-nya itu sendiri atau toolchain-nya itu bagaimana. Karena saya tidak terlalu familiar menggunakan toolchain. Nah, ini file toolchain-nya ada di bagian root. Nah, di sini dia tidak terdeteksi pada Gradle. Dia tidak terdeteksi pada kode QL ketika saya lakukan testing. Nah, sebentar. Nah, ini malah bagian saya menggunakan alternatif toolchain yaitu pada Fojai Toolchain Resolver. Tapi ketika saya melakukan setup toolchain, nah ini kenapa pada bagian set class-nya ini ada super reference, saya sudah mencari beberapa referensi, namun belum ketemu untuk solusi masalah ini. Karena ini salah satu CI yang penting untuk mendeteksi bug jika terjadi suatu bug pada sistem yang mengakibatkan kebocoran data ataupun hal-hal berbahaya lainnya nanti. Kemudian ya, saya sudah melakukan defending query dan simulasi database menggunakan non SQL ya. Jadi ternyata memang tidak efisien ya. Kita harus melakukan defend secara berulang kali setiap melakukan query, sehingga bisa dikatakan menggunakan langsung Firebase, menggunakan langsung real-time database untuk melakukan query dengan tipe non-SQL database itu tidak efisien. Saya mencoba mengakalinya menggunakan yaitu tadi SQL, tapi ternyata ada beberapa jenis implementasi SQL, yaitu menggunakan bawaan dari Android, yaitu ya tadi. Nah ini pada paket Android Database SQL, kemudian yang satu lagi itu menggunakan SQL dari Google. Pada SQL Google di sini ada beberapa setapan yang diperlukan seperti ROM compiler yang digunakan untuk eh, implementasi SQL-nya nanti. Nah, jadi menggunakan Android SQL DB. Sebenarnya ini sudah dilakukan update. Saya sudah mencari alternatifnya ya. Ini ternyata memang lebih worth it jika lakukan query secara langsung. Ataupun mengingat ini aplikasi dengan kebutuhan real-time database, maka query-nya harus dilakukan secara real-time dengan waktu waktu tanggal query itu sekitar berapa mili ya?
30 detik sekali atau mungkin 1 menit sekali untuk membuatnya lebih efisien, karena setiap kali query kan pasti aplikasi memerlukan waktu dan load data yang membuatnya jika kita melakukan setting setiap 5 detik itu akan tidak efisien. Jadi saya sedang melakukan kajian ya, bagaimana query yang baik dan benar. Itu saja sepertinya penjelasan mengenai progres backend pada proyek Etinggo. Nah, di sini saya sudah mencoba melakukan beberapa hal untuk mengkoneksikan dan melakukan query pada SQL, namun tidak menemukan cara yang efisien dalam menjalankannya. Ini mungkin nanti akan saya kabut dalam seminggu. Semoga saja untuk query table dan query data akan bisa dilakukan setelah saya mendapatkan layout dari front end. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan UI UX dari aplikasi Etinggo. Nah, di sini saya sudah membuat mockup dari semua halamannya, dan di sini sudah ada prototype-nya juga. Nah, jika di run, di sini adalah halaman welcome-nya. Ini bisa register atau login. Nah, ini awalnya kalau misalnya register di sini. Kalau misalnya dia pengen register sebagai user, ini bisa di sini, atau register sebagai karyawan, ini bisa di sini. Nah, untuk register sebagai user, bisa register akan diarahkan ke menu login. Lalu di sini bisa untuk menu loginnya juga bisa sebagai user atau sebagai employee, sebagai karyawan. Nah, sebagai user dulu. Nah, di sini sudah masuk ke halaman dashboard. Ada menu search-nya, bisa search seperti yang minggu lalu. Confirm, lalu ke aktif, lalu ada near me. Lalu ada juga history, dan terakhir menu profile. Nah, jika logout, kita login lagi sebagai karyawan, sebagai employee. Nah, di sini dashboardnya itu berbeda. Sini adalah information untuk menu edit informasi cafe, lalu sheet untuk menu edit sheet cafe. Nah, untuk saat ini saya masih belum membuat untuk halaman edit information atau halaman edit sheet, karena saya masih belum kepikiran bagaimana tampilannya untuk edit sheetnya. Kalau untuk edit informationnya mungkin seperti form saja, jadi kayak ubah-ubah gitu. Lalu ada satu menu di bawah itu untuk confirm. Saya ada menu reservation. Nah, ini untuk kayak notifikasi. Ini juga rangkap di menu di sini di tengah ini. Jadi kayak user berapa gitu, dia book seatnya di mana, lalu jam berapa dan tanggal berapa. Nah, untuk profile sendiri ini udah di sebagai employee-nya. Sini juga bisa logout juga. Nah, mungkin untuk tambahannya dari minggu lalu tuh adalah menu employee. Nah, yang ini ada dashboardnya dan reservationnya. Untuk profilnya seperti ini, cuman beda di employee-nya ini juga. Mungkin dari UI UX segitu saja. Lanjut yang lain. Nah, itu tadi penjelasan dari tim kami mengenai progres pada minggu ke-9 ini. Kiranya apa yang kita jelaskan dapat bermanfaat, dan apabila ada salah kata atau dirasa kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.